Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ittaqillaha ayyuhal mu'minun ya tarku nas ila sahil ala man qara'a sanifa hadhihi al-ulama wa aslih al-shuhud wa jiddan bi'afiyati kubra wa al-qira wa jadid fi kulli ilmin wa an'is dawma wa habib fil khair unusan qala Ibnu Alawi rahimahullah ta'ala wa adamu wa bihi amin thumma qala fil akthar salat aw tilawah min wa nahnu إليها ينبغي ورد المصلين في شهادة على الأمر الواحد تعين الموتى وتطلقه بعدد عليه وقد كان من سلف الصالح رحمه الله تعالى ببرده الفرحين مثل الإمام الحسين رضي الله عنه ومنهم من يدرك الصلاة بركعة ومنهم من يدرك ثلاثة إلى غير ذلك. Berkata Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad rahimahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat bagi semua umat di akhirat. Innal awwala yakunu fil athari sebabun lil qawli bahwasanya wirid itu kalau kita perhatikan wirid adalah bacaan-bacaan yang kita baca selepas sholat. Makna dari wirid itu kalau menurut para ulama adalah amalan yang dijadikan amalan di sini adalah amalan ibadah. Nah, amalan dijadikan sebagai kebiasaan itu bisa jadi kata beliau adalah sholat atau sholat tamat. Jadi para ulama salaf, jadi kalau disebut ulama salaf itu termasuk di antara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, para sahabat itu masuk dalam kategori ulama, bahkan mereka bisa dikatakan sebagai pemuncak para wali itu bukan hanya para penyembah Islam, tapi para wali termasuk Allah. Maka kalau kita lihat di mana ada sahabat, di situ pasti ada keberkahan. Kenapa Turki itu berkah? Karena di Turki itu ada makam sahabat, yaitu Ayyub al-Ansari. Itu makam sahabat Nabi yang memang ditugaskan untuk menjadi gubernur untuk di wilayah Turki. Apalagi di Mesir banyak makam sahabat. Di antara sahabat yang terkenal di Mesir itu adalah Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu anhu dan putranya Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As.
Maka Mesir itu kita lihat sekarang ini menjadi salah satu kiblat keilmuan Islam selain dari Makkah dan Madinah. Di Mesir itu pembelajaran fikih sangat lengkap. Kalau kita mau belajar fikih 4 mazhab, kita datang ke Al-Azhar, ke masjidnya saja, itu sudah lebih dari kuliah. Ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Jadi kalau kita datang di Masjid Al-Azhar Mesir, itu ada namanya ruwaq. Ruwaq itu semacam pojok-pojok di mana ada ulama yang menyampaikan kajian-kajian keilmuan mulai dari pagi sampai malam. Jadi Masjid Al-Azhar Mesir itu tidak sepi dari yang namanya kajian. Yang namanya kajian kalau buat orang Arab itu, Ustaz Saifuddin pernah di Mekah, ya pasti beliau sering menceritakan namanya di Timur Tengah yang namanya kajian, bahas kitab, ya satu kitab dibaca itu sampai khatam. Kalau kita kajian itu ntar sampai jam paling lama 5:30 lah, karena mau sepedahan kan gitu, mau mancing. Jadi kalau bisa seadanya gitu. Maka kita lebih suka dengan kata kultum, ya kan? Kultum itu maknanya kalau dalam bahasa Arab pakai qaf, lam, ta, dan mim. Kultum, kata kalian. Jadi maunya jamaah, ya kan? Maunya cepat, lebih cepat, lebih bagus. Pakai prinsipnya penghulu, ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Atau kultum itu kita artikan kuliah 7 menit. 7 menit bagaimana? Apa yang bisa berubah dari 7 menit? Tausiah pernikahan 10 menit. Ya cuma dikasih nasihat 10 menit. Yang belum tentu ingat, ya makanya begitu setelah nikah ya selingkuh lagi. Kenapa? Karena cuma 10 menit. Jadi kalau di Timur Tengah yang namanya kajian itu seharian. Saya pernah ikut khataman Sahih Bukhari, Bapak Ibu sekalian. Pasti di sini belum pernah khataman Sahih Bukhari. Belum pernah. Saya yakin di Depok ini nggak ada satu masjid yang menghatamkan Sahih Bukhari. Kita kalah dengan orang-orang di Watu Congol di Magelang. Mbah Dalhar itu menghatamkan Sahih Bukhari. Jadi kalau di Magelang itu setiap kali Gunung Merapi meletus itu ada namanya Bukhorenan, yaitu menghatamkan Sahih Bukhari supaya gunungnya nggak meletus. Nah, ini kan gempa berapa kali di Cianjur, kemudian kemarin di Sukabumi. Itu barangkali juga sebabnya karena nggak ada khataman Sahih Bukhari. Ya, jadi saya pernah ikut khataman Sahih Bukhari itu baca hadis Sahih Bukhari dari hadis nomor 1 sampai hadis 7.564. Baca itu hadis itu 7 hari. Selama 7 hari berturut-turut dari Senin ketemu Ahad, ketemu Minggu, besok Senin lagi, mulai dari jam 9 pagi sampai jam setengah 12 malam. Itu setiap hari. Ya, jadi ngaji Sahih Bukhari itu kajian itu dari jam 9 pagi sampai jam setengah 12 malam. Kalau kita kan berpikir ngapain ngaji, waktu dihabiskan buat ngaji, ya mendingan buat cari duit gitu kan. Tapi yang dicari nggak ketemu-ketemu. Jadi saya ngaji bersama Mufti Australia Syekh Salim bin Alwan Al-Husaini, itu mengambil sanad dari Syekh Yasin Al-Fadal. Itu dari murid-murid beliau menghatamkan Sahih Bukhari selama 7 hari. Lalu ada lagi menghatamkan Sahih Muslim. Itu kurang lebih 12.000 hadis. Itu selama 7 hari. Jadi dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Istirahatnya ya istirahat sholat, makan, rebahan sebentar, lalu kemudian baca. Itu ada kurs seperti itu. Jadi kita nggak pernah sanggup ya. Tapi kalau kursus korporasi itu dari jam 9 sampai jam 4 sore sanggup. Ya. Padahal bayar 4 juta. Kenapa? Karena setelah itu bakal jadi direktur utama. Gitu kan. Kalau di Sahih Bukhari kita baca sampai malam, insya Allah jadi muqarrabin. Tadi sebagaimana dibacakan di dalam surat Al-Waqi'ah. Dikatakan ulaikal muqarrabun. Jadi orang-orang yang dekat kepada Allah itu, kata Al-Quran, sullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Kebanyakan mereka dari orang-orang zaman dulu,
dan sedikit sekali dari orang-orang zaman sekarang. Tapi masuk surga juga sih, ya kan? Kita ini masuknya ashabul yamin, insya Allah. Tapi kalau masuknya muqarrabun, kayaknya agak jauh. Ya. Muqarrabun itu orang-orang yang sangat dekat kepada Allah. Nah, jadi yang namanya wirid kebiasaan ulama seperti itu. Ada yang kebiasaannya adalah sholat sunnah, sholat nafil. Jadi sebenarnya kalau dalam istilah fikih itu bukan sholat sunnah, tapi sholat nafilah. Nafilah itu artinya sholat pengiring, sholat yang mengiringi. Nafilatan laka sebagai tambahan bagi kamu. Kalau kita baca di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Apa ya? Kalau nggak salah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjat bihi, maka bertahajudlah kamu, nafilatan laka, sebagai tambahan ibadah bagi kamu. Jadi sholat sunnah yang paling utama itu pertama sholat tahajud, karena disebut di dalam Quran sholat tahajud. Kemudian yang kedua, sholat sunnah yang utama adalah sholat rawatib. Kemudian yang ketiga adalah witir. Witir itu yang utama, tahajud, rawatib, dan witir. Tarawih itu posisinya di bawah. Maka dari itu kalau kita ba'da sholat tarawih, kalau mau sholat tarawih nanti 3 bulan lagi kita Ramadan, sebelum tarawih ya rawatib dulu. Jangan rawatibnya ditinggalkan. Jadi sholat ba'diyah isya dulu, baru kemudian tarawih. Kenapa? Karena posisi tarawih itu sholat yang di bawah banget, kalah dengan sholat rawatib. Nah, para ulama itu tidak meninggalkan sholat rawatib karena memang jelas sekali hadisnya disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian wirid atau kebiasaan itu selain dari sholat sunnah, kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, tilawatul Quran. Tilawatul Quran itu beda dengan qiraatul Quran. Jadi kalau kita itu baca di dalam Al-Quran, wahyu yang pertama kali disampaikan kepada Nabi, Iqra, baca, bukan utlu, bukan baca, bukan tilawah. Karena bahasa Indonesia ini miskin, tidak bisa menerjemahkan semua kata dalam bahasa Arab, maka kita mengartikan qiraah itu sama dengan tilawah, padahal beda. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan ma'ana biqari, bukan ma'ana bitali? Padahal makna qiraah dan tilawah itu menurut bahasa Indonesia sama. Karena qiraah itu bukan cuma sekedar membaca, tapi juga menggali pemahaman. Itu makna dari qiraah. Maka Rasulullah SAW ketika diperintahkan malaikat Jibril Iqra, beliau mengatakan ma'ana biqari. Saya nggak punya pemahaman apa yang mau saya baca. Karena Nabi begitu. Jadi kalau cuma sekedar Iqra, ya Nabi bisa. Tapi kalau disuruh memahami, menafsirkan, maka Rasulullah SAW mengakui keterbatasan diri. Nah, ini yang membedakan antara qiraah dan tilawah. Sedangkan tilawah itu membaca kata per kata, mengikuti hukum-hukum hurufnya. Itu namanya tilawah. Maka istilah yang benar adalah tahsinut tilawah, bukan tahsinul qiraah. Jadi tahsin itu yang membenarkan tilawahnya, supaya baca Qur'annya itu betul sesuai dengan yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Nah, sedangkan qiraah itu masuk kepada tafsir. Tafsir Quran itu sudah masuk kepada perkara atau persoalan-persoalan yang rumit dalam memahami Quran. Itu namanya tafsir. Karena makna dari tafsir itu adalah al-kashfu, membongkar, membuka apa yang tersimpan, apa yang terselubung di dalam Quran. Itu makna dari tafsir. Ya, jadi kalau ngaji tafsir ya kepada orang yang ngerti bahasa Arab. Nah, ngerti bahasa Arab itu bukan hadza hadhihi saja, gitu kan? Kita mengartikan ngerti bahasa Arab itu tahu hadza ini, hadhihi ini.
Ya kan, zalika itu, tilka itu, kan itu. Aina di mana? Syukron afwan. Paling kita sebatas syukron dan afwan atau jazakumullahu khairan asiran atau syafaqillah. Itu kalau ibu-ibu. Syafaqillah ya say, kan gitu kan. Semoga Allah beri kesembuhan. Bukan itu. Jadi pemahaman bahasa Arab itu termasuk memahami seluk-beluk bahasa. Maka orang yang mengerti bahasa Arab kalau di pesantren-pesantren minimal dia hafal Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait syair yang menjelaskan tentang tata bahasa Arab. Dan itu semua menjelaskan kunci-kunci yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, di sini dikatakan tilawatul Qur'an. Jadi tilawah Qur'an ini adalah wirid dan tentu ada keberkahan jika kita sering membaca Al-Qur'an. Minimal kita baca Yasin deh. Ya kan? Jadi jangan disalahin juga orang baca Yasin. Yasin dulu, ya itu kan Quran. Ya kan? Emang Quran cuma Yasin. Ya kalau dia sukanya Yasin, kita nggak bisa salahkan juga. Karena surat Yasin itu kalamullah. Nggak boleh orang dihujat baca Yasin. Oh, senangnya baca Fatihah. Loh, Fatihah ini satu-satunya pemberian yang Allah kasih kepada Nabi Muhammad dan umat. Dan Allah tidak berikan surat Fatihah itu kepada umat-umat lain, bahkan kepada nabi-nabi yang lain. Itu dikatakan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, bahwasanya aku diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum aku, yaitu surat Al-Fatihah. Jadi kalau ada orang suka betul baca Fatihah, ya bagus, jangan disalahin, nih kan. Jadi yang selama ini terjadi perdebatan di masyarakat itu kan ada orang yang suka menyalahkan amalan atau kebiasaan yang kebiasaan itu bagus, tapi disalahkan. Selalu baca Fatihah itu bid'ah, kan begitu. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnah. Baca Fatihah itu bid'ah. Setiap bid'ah sesat. Setiap sesat masuknya ke neraka. Jadi baca Fatihah masuk neraka. Dan mendingan baca Koping Ho sekalian kalau begitu. Ya kan? Kalau sama-sama masuk neraka. Jadi kalau ada orang lebih suka baca Fatihah, lebih suka baca Yasin atau baca Waqiah, ibu-ibu biasanya rajin baca surat Al-Waqiah. Jadi kalau orang tua zaman dulu sebodoh-bodohnya dalam baca Quran pasti hafal surat Waqiah. Hafal Waqiah, hafal Tabarok, hafal Yasin, hafal Al-Kahfi, ya kan? Lalu kemudian hafal surat Ar-Rahman. Itu udah bagus banget. Itu kan hafal 5 surat panjang-panjang lagi. Itu udah bagus. Apalagi hafal Al-Kahfi sampai ayat 112. 110 kalau enggak salah. Ayatnya panjang-panjang. Hafal, bagus banget gitu kan. Jangan disalahin. Ini orang baru ngaji kemarin, baru ikut daurah, ikut penataran, keluar langsung jadi alim, jadi faqih, jadi ahli fikih. Nah ini banyak kebiasaan itu. Nah tilawah Quran ini ada keberkahan. Jadi Quran itu makin sering dibaca, maka keberkahannya makin banyak. Dan yang paling unik dari Quran itu, satu ayat dibaca berulang-ulang, maka semakin banyak pengetahuan dan insight atau wawasan yang kita dapat. Itu Quran. Jadi kalau kita ulang-ulang Quran itu, ya kita baca lagi diulang-ulang, maka kita akan mendapatkan banyak wawasan. Jadi satu ayat kalau dibaca 10 kali, ya berarti 10 wawasan kita dapat. Ya kan, 100 kali kita baca satu ayat itu, 100 pengetahuan kita dapat. Ini luar biasanya Quran. Ya beda dengan karya-karya manusia, kalau kita baca berulang-ulang ya kita akan mendapatkan pemahaman yang sama. Kalau Quran beda. Au qira'atu ilmin. Nah, begitu menyebut ilmu, maka Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menggunakan kata qira'ah. Artinya membaca dengan pemahaman, membaca sampai kedalaman. Qira'atu ilmi. Jadi wirid itu bisa berupa sholat sunnah, bisa berupa membaca Quran, bisa juga mengulang-ulang pemahaman ilmu. Itu wirid. Ya karena itu para ulama selalu mengulang-ulang pemahaman. Bagaimana caranya? Ya caranya dengan sering mengaji. Jadi orang kalau sudah disebut sebagai ulama, bukan berarti dia nggak ngaji, dia masih ngaji.
ulama yang benar itu masih terus mengaji sampai meninggal dunia. Itu ulama yang benar. Jadi kalau ulama yang nggak benar ya udah selesai kuliah, dapat gelar SAG misalnya, SPDI, udah punya gelar doktor, nggak ngaji lagi. Nah itu ulama yang insya Allah jadi bodoh. Kenapa? Karena proses belajarnya berhenti. Syekh Yasin Al-Fadani, ada seorang ulama besar Mekah dari Padang, namanya Syekh Yasin, Syekh Muhammad Yasin, ya kan, bin Syekh Muhammad Isa, bin Datuk Hitam, bin Udik, bin Datuk Hitam. Kalau namanya nama Minang itu, Udik dan Datuk Hitam. Kemudian beliau hijrah, orang tua beliau Syekh Muhammad Isa hijrah dari Padang ke Mekah dan Syekh Yasin lahir di Mekah. Sehingga beliau diberikan laqab atau gelar Al-Fadani, orang Padang. Ada sebelumnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Nah, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani ini ulama besar di Mekah. Ya, istrinya orang Banjar, mesti keluarganya Ustaz Saifuddin, Ummu Aminah. Jadi Syekh Yasin Al-Fadani ini guru para kiai di Indonesia. Kiai Sahal Mahfud itu ngaji kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Bahkan mufti Mesir yang bernama Syekh Ali Jum'ah itu ngaji kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Murid-muridnya banyak. Di Mesir ada seorang ulama hadis namanya Syekh Maftuh Mamduh. Beliau itu murid dari Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau digelari sebagai Musnidul Asr, pemegang sanad ilmu pada masanya. Semua ilmu agama itu beliau punya mata rantainya sampai kepada Rasulullah dan kepada penulis ilmu. Mata rantainya beliau pegang semua. Jadi disebut sebagai Musnidul Asr. Itu kalau ngajar Sahih Bukhari, beliau nggak ngeliat lagi Sahih Bukhari-nya karena beliau hafal. Itu 7.546. Bahkan beliau bukan cuma hafal Sahih Bukhari, Kutubus Sittah, 6 kitab hadis beliau hafal semua. Nah, itu syarat orang disebut sebagai ahli hadis. Muhaddis itu dia adalah orang yang hafal 6 kitab hadis. Muhaddis. Ada lagi muhardis. Muhardis itu pemegang harddisk. Ya kan? Jadi hafalannya ada di harddisk. Kalau mau ngapal dia lihat HP-nya dulu sebentar, saya lihat dulu. Itu muhardis namanya. Ya, karena tergantung harddisknya. Kalau harddisknya rusak, hadisnya hilang. Ya sama, kita kan sekarang semua ngaji pakai HP. Ya, kalau kita lihat Jumatan, coba pas lagi baca Al-Kahfi, baterainya lowbat. Udah langsung taruh, udah dia nggak baca lagi. Kenapa? Karena dia nggak hafal. Sekarang begitu, apa-apa bergantung ke HP. Ada teman saya Ustadz, ketika dia mau talqin jenazah di makam, dikasih catatan kertas, dia nolak, enggak ada di HP kan gitu. Begitu dia baca, ya amatun ibni amatillah, ya kan, HP-nya mati, sialan, gitu kan. Kenapa kata sialan muncul? HP-nya mati kan gitu kan, bacanya hilang. Jadi orang sekarang itu ilmunya ada di sini. Makanya ini disebut smartphone, HP pintar. Tapi yang megang nggak pintar. Makanya pinternya ada di HP, smartphone. Nah, Syekh Yasin Al-Fadani ini meskipun beliau alim, alamah itu di atas alim, orang yang ilmunya banyak, itu masih sering ngaji, datangi guru-gurunya, ngajak murid-muridnya untuk mendatangi guru-gurunya, walaupun hanya mengulang satu kalimat. Ini tanda mengambil keberkahan ilmu. Imam Syafi'i yang sebegitu alimnya masih ngaji kepada Imam Malik dan kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid dari Imam Abu Hanifah. Jadi para ulama itu selalu mengaji. Sampai meninggalnya mereka masih mengaji. Jadi nggak boleh meninggalkan mengaji. Nah, ini yang dimaksud dengan qira'atu ilmin. Bisa juga dia membaca kitab atau dia datang ke rumah seorang guru untuk mengulang-ulang pemahaman. Au dzikrin au fikr, au fikrin. Au dzikrun au fikr. Jadi yang namanya wirid bisa juga zikir. Ya, baca Ratibul Haddad itu juga termasuk wirid. Au fikrun, atau berpikir tentang ilmu agama. Jadi bukan memikirkan yang tidak-tidak.
Nah, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad lalu kemudian menyampaikan nasihat. Yanbaghi ayyakuna laka wirdun min sholatin nafli zaidun 'ala nawafilil waridah. Sepantasnya Anda melakukan wirid berupa sholat sunnah sebagai tambahan dari sholat-sholat sunnah yang sudah disebutkan di dalam hadis. Jadi ada namanya sholat sunnah mutlak, yaitu sholat sunnah yang dilakukan tanpa sabab, tanpa juga yang disebutkan di dalam hadis. Boleh orang melaksanakan sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah tanpa dikaitkan apa-apa, nggak dikaitkan dengan rawatib, nggak dikaitkan dengan duha, nggak dikaitkan dengan tahajud. Sholat sunnah mutlak. Ya, tu'inu lahu waqtan. Ya, jadi tu'ayyinu lahu waqtan. Ya, kamu tentukan saja waktunya kapan, kecuali ba'da sholatil asr atau ba'da sholatis subuh. Kecuali nggak boleh ba'da sholat asar dan ba'da sholat subuh, karena itu adalah waktu yang makruh. Ya, kenapa beliau memberikan contoh? Ya, waqad kana minas salafis shalihi rahimahumullahu taala man wirduhu fil yaumi wal laili alfu rakaat. Ada ulama salaf yang melaksanakan sholat sunnah itu sehari semalam 1000 rakaat. Sehari semalam 1000 rakaat. Siapa? Mislul Imami Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Yaitu Al-Imam Ali bin Husain. Siapa Ali bin Husain ini? Putra dari Sayyidina Husain bin Ali bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi punya cucu dari Fatimah. Yang masyhur adalah Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, keturunan Sayyidina Hasan dan Husain itu disebut sebagai keturunan Nabi, meskipun dari anak perempuan. Ada orang kemudian ya dia bilang, kan orang Arab itu nasabnya dari bapak, kenapa ini disebut keturunan Rasulullah, padahal keturunannya dari Fatimah. Nah, ini kekhususan. Jangan kita lupakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya keistimewaan. Berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 6, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Ada dua keistimewaan disebut di situ. Yang pertama keistimewaan Nabi. Nabi itu kedudukannya lebih utama dibandingkan orang-orang beriman terhadap diri mereka sendiri. Ini keistimewaan Nabi. Nabi itu lebih utama dibandingkan orang-orang yang beriman. Maka ada hukum yang hanya berlaku buat Nabi, tidak berlaku buat kita. Apa itu? Nabi boleh poligami sampai 9. Kita tidak boleh sampai 9. Sampai 4. Itu pun kalau berani. Gitu kan? Itu pun kalau berani. Jadi Nabi itu dikasih keistimewaan 9, menikahi 9 perempuan. Ini hanya berlaku buat Nabi, tidak buat umatnya. Lalu kemudian yang kedua, Nabi itu boleh puasa nyambung. Ba'da maghrib Nabi puasa lagi. Kita nggak boleh. Kita kalau maghrib, sudah masuk waktu maghrib berarti tidak boleh puasa lagi. Yang diperbolehkan tsumma atimmus siyama ilal lail. Kita lihat di Quran surat Al-Baqarah, kita hanya dibolehkan menyempurnakan puasa itu sampai waktu malam dengan ibadah sholat. Jadi ba'da buka puasa, dia memperbanyak ibadah sholat, memperbanyak ibadah baca Quran, memperbanyak ibadah zikir atau membahas ilmu-ilmu bermanfaat. Itu kita diperbolehkan untuk menyempurnakan puasa. Nah, diperbolehkan lanjut puasanya. Maka Nabi mengatakan iyyakum wal wisal. Jangan kalian melakukan puasa nyambung. Lalu para sahabat mengatakan innaka la tasilu ya Rasulullah, tapi engkau sendiri puasa nyambung. Maka kata Nabi, ya kan, Nabi mengatakan misli laisa kamitslikum. Badan saya ini beda dengan badan kalian. Ya, innama at'amani rabbi wa saqani.
Kalau saya puasa nyambung, karena Allah langsung memberikan saya makan dan minum. Kalau kita kan ada yang memberikan makan dan minum secara langsung. Artinya dengan berlaku Nabi nggak berlaku. Karena Nabi punya keistimewaan, semua yang berhubungan dengan Nabi pasti ada keistimewaan, termasuk istri Nabi. Maka di surat Al-Ahzab ayat 6 Allah katakan wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu ibu buat orang-orang yang beriman. Sehingga di surat 53 Al-Ahzab ayat 53 Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan wala tankihu azwajahu min ba'dihi. Jangan kalian kawini janda-janda Nabi setelah Nabi meninggal. Nah, ini kan keistimewaan Nabi itu menular kepada keluarganya. Ya kan? Jadi istri-istri Nabi, janda-janda Nabi nggak boleh dinikahi. Haram hukumnya. Para sahabat menikahi istri-istri Nabi. Meskipun setelah Nabi meninggal masih ada istrinya yang usianya masih muda di bawah 40. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi meninggal itu umurnya di bawah 40, masih cakep. Masih muda gitu kan. Itu cakepnya orang Arab Pak Haji Saifuddin tahu dong gitu kan. Cantik bener gitu kan. Tapi nggak boleh dinikahi karena ada sahabat, saya lupa namanya siapa. Kalau nggak salah Zaid bin Harisah atau Zaid bin Sabit ingin menikahi Sayyidah Aisyah kalau Nabi meninggal. Maka Allah kemudian mengatakan wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Jangan kalian kawini janda-janda Nabi setelah Nabi meninggal selama-lamanya. Ini menunjukkan keistimewaan istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian keturunan Nabi dalam kaitannya dengan nasab juga ada keistimewaan. Nabi mengatakan likulli baniyyin ansa usbatin illa ibna Fatimah. Semua anak laki-laki itu nasabnya kepada bapaknya kecuali anaknya Fatimah. Wa ana usbatuhuma wa ana waliyuhuma, kata Nabi. Saya adalah pangkal nasab dari Hasan dan Husain dan saya adalah wali bagi Hasan dan Husain. Nah, ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bazzar dan Imam As-Suyuti mengatakan hadis ini sahih. Nah, kalau begitu semua keturunan Hasan dan Husain disebutnya keturunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada salah satu keturunan Sayyidina Husain namanya Ali. Jadi Sayyidina Husain ini punya anak 6. Yang pertama Ali, yang bungsu namanya Ali. Ali, Sukainah, Zainab, kemudian Ali, Zainab, Umar, kalau nggak salah Husain juga, dan yang terakhir bernama Ali. Nah, hidup dalam itu cuma 3. Zainab, Ali yang kecil, Arab, ulang satu kali yang itu ada Arab sama kalangan Alawiyin dan Abaib itu nama kakeknya saja nama anaknya Hasan. Pulang dan orang nama Ali bin Husain. Dia orang Persia. Itu juga unik karena dari cucu sampai kakek namanya Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. 3 Muhammad itu. Muhammad anaknya Muhammad Al-Ghazali. Itu ingin diulang lagi keberkahannya nama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang Indonesia enggak. Orang Indonesia itu enggak suka mengulang keberkahan. Justru berinovasi mencari keberkahan. Namanya makanya beda-beda. Jadi orang Indonesia itu kalau ngasih nama panjang bisa diukur berapa meter. Muhammad Rizky Aprianto, ya kan? Gibraltar. Messi menang. Messi. Wah, ada Messinya. Karena lahir Piala Dunia. Ya kan?
Begitu COVID namanya Muhammad COVID. Nah, gitu kan. Siti Awaliyah Pandemia, berarti lahir tahun 2020. Pas masa pandemi. Ada pandemianya di situ. Ya kan? Siti Hasanah anemia karena kurang darah. Ya kan? Karena mamanya kurang darah, butuh pasokan darah, maka ada anemia. Jadi orang Indonesia itu unik lah. Ya kan? Pinter-pinter nggak nyari nama. Kalau orang Arab ya begitu, diulang-ulang. Maka di Arab nggak ada namanya Ricardo, nggak ada. Orang Arab ya namanya dari dulu ya Salim, Abdullah, ya kan, Asad, kan gitu kan, Fahad, itu orang Arab. Jadi dari dulu ya begitu namanya orang Arab diulang-ulang. Nah ini keturunan Rasulullah Sayyidina Ali, yang disebut Ali di sini adalah Zainal Abidin. Karena beliau sholat sehari semalam 1000 rakaat. Jadi sholat terus, sehingga orang-orang menjuluki beliau Zainal Abidin. Apa itu Zainal Abidin? Zainal Abidin itu orang yang sangat bagus dalam beribadah. Maka orang yang namanya Zainal Abidin nggak boleh malas sholat. Ini Zainal Abidin nggak pernah ke masjid. Kan gitu, ibadahnya di mana? Kan gitu kan? Di goa ibadahnya kan. Namanya Zainal Abidin, orang yang bagus dalam beribadah. Jadi Sayyidina Ali Zainal Abidin ini dikenal wajahnya putih bersih. Imam Al-Ghazali meriwayatkan kalau dia selesai berwudu, maka keluarlah cahaya dari wajah. Sehingga beliau selalu menutupi wajahnya dengan rida. Jadi kalau yang dipakai Pak Haji ini, kalau di sini namanya sorban. Ya kan? Kalau diangkat namanya gutroh. Dan kalau ditaruh di kepala namanya gutroh. Kalau diikat namanya imam. Padahal kainnya sama. Ya, kalau orang Arab nyebutnya beda. Ya kan? Kalau di sini namanya rida. Kalau dikalungin begitu namanya rida. Naikin ke kepala namanya gutroh. Diikat namanya imam. Nah, ciri keturunan Rasulullah itu pakai imamah. Diikat. Jadi kalau mau sunnah, ikat. Ya kan, bukan kupluk. Nah, kupluk itu Cina. Topi kupluk itu Cina, gitu kan. Cina pakai kupluk tuh, kan gitu. Kalau Rasulullah pakai imamah, diikat. Imamah hijau atau imamah warna hitam. Itu ciri keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah begitu ketika beliau menaklukkan kota Mekah, masuk ke Masjidil Haram itu memakai imamah diikat berwarna hitam. Maka di Iran itu ciri keturunan Rasulullah itu adalah menggunakan imamah hitam. Kalau ya, itu Syiah ya, itu keturunan Rasulullah, keturunan Sayyidina Husain, pakai imamah warna hitam. Ya kalau di Yaman nggak pakai hitam, imamah saja warna putih atau warna-warna yang lain. Ya kalau di sini kalau imamahnya pakai batik berarti pemburu hantu. Ya kan, kalau udang-udang kan pemburu hantu. Udah pakai udang-udang begini, wah itu ada penampakan Pak di sana Pak. Kan ya, gitu lihat penampakan, ya janda baru itu kan gitu kan. Nah, penampakannya begitu. Jadi kalau di sini ya, kalau di Arab nggak begitu. Jadi melaksanakan sholat 1000 rakaat. Ini gimana caranya? Wallahu a'lam. Karena memang yang bisa melakukan amalan kebaikan dalam jumlah yang banyak itu hanya waliullah. Ya, kalau kita bisa mengamalkan semua sunnah Nabi, berarti derajat kita sudah wali. Jadi di antara ciri atau tanda bahwa orang itu adalah seorang wali Allah, maka Allah berikan dia kemampuan untuk melaksanakan semua sunnah, semua amalan sunnah. Ya, kita kan amalan sunnah kita ya baru sholat berjamaah di masjid. Ini amalan sunnah kita ya. Ya belum yang lain. Kita mandi masih telanjang. Nabi mandi itu pakai kain basahan. Nabi tidak pernah memperlihatkan aurat meskipun dalam keadaan sendiri. Ada juga ulama yang mengamalkan yang punya wirid 500 rakaat. Nah ini yang melakukan adalah Al-Faqih Al-Muqaddam Al-Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itu ibadahnya 500 rakaat. Satu hari satu malam sholat 500 rakaat. Termasuk pada kitab ini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu sholat sunnah sehari semalam 500 rakaat. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini beliau memang nulis kitab, tapi beliau buta dari umur 6 tahun, tapi bisa nulis kitab.
Gimana coba? Buta bisa nulis kitab. Ini wali Allah, ini luar biasa. Nah, salah satu keturunannya itu Pak Abdullah Al-Haddad. Pak Abdullah Al-Haddad itu masih ada hubungan dengan penulis kitab ini. Ini namanya Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di Yaman, makamnya di Yaman, beliau hidup tahun 1700 Masehi. Nah, yang biasa kita baca adalah Ratibul Haddad. Ada juga yang melaksanakan wiridnya itu sholat 300 rakaat setiap hari dan malam. Siang hari dan malam itu 300 rakaat. Lalu kemudian dikatakan wa'lam anna lis-sholati suratan zahiratan wa haqiqatan batinah. Jadi di dalam sholat ini ada dua aspek. Ada aspek lahir dan ada aspek batin. Ya, aspek lahirnya itu fikih. Aspek lahir dari sholat itu ya fikih itu. Tata cara sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Tapi juga ada aspek hakiki yang tersembunyi. Nah, ini nih yang perlu kita gali. Maka setelah kita memahami tata cara sholat secara fikih, selanjutnya kita pahami apa yang tersimpan dari ibadah sholat. Wala takunu lis-sholati 'indallahi qimatun hatta yuqima surataha wa haqiqataha kama yanbaghi. Jadi sholat itu, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, baru punya nilai di mata Allah kalau kita sudah bisa mewujudkan atau memahami hakikat dari sholat yang kita lakukan. Baru sholat itu punya nilai di mata Allah. Ya, kenapa? Karena di dalam Quran surat An-Nisa ada satu ayat yang berbunyi la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian melaksanakan sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk sebelum kalian tahu apa yang kalian katakan. Ayat ini disampaikan kepada para sahabat yang pada saat itu ada yang melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Lalu kemudian setelah turun ayat ini, para sahabat meninggalkan, sebagian sahabat meninggalkan minuman khamar dan betul-betul melaksanakan sholat dengan khusyuk. Artinya, para sahabat itu paham betul apa yang namanya sholat khusyuk. Nah, kalau dibaca untuk orang sekarang, ayat tadi maknanya lebih dalam lagi. Bagaimana supaya kita bisa sholat seperti sholatnya para sahabat. Gak usah Rasulullah dulu deh. Sebagaimana sholatnya para sahabat. Bagaimana sholatnya para sahabat? Sayyidina Hanzalah salah seorang sahabat, itu kalau sholat itu setelah sholat dia merasa bisa melihat malaikat ada di langit. Ya kan? Sampai beliau ditanya oleh Rasulullah, bagaimana keadaan kamu? Gimana kabar kamu Hanzalah? Maka Hanzalah mengatakan, ya Rasulullah, ana fi imanin. Ya kan, saya berada dalam kondisi iman yang luar biasa. Ka'anni anzurul malaikata yutiruna fis-sam. Seperti saya bisa melihat malaikat itu sedang terbang di atas langit. Kalau kita bisa melihat malaikat itu artinya umur kita udah mau habis. Ya kan? Wah, melihat malaikat yang mau mati berarti kan gitu. Sahabat tidak bisa melihat malaikat sampai begitu. Itu buah dari ibadah. Jadi sholatnya sampai pada pemahaman yang luar biasa dalam sehingga mereka bisa menangis ketika melaksanakan sholat. Ya kan? Bahkan sholat itu dijadikan sebagai candu. Ada kecanduan sholat. Ya, jadi nggak mau dia keluar dari sholat. Nah, ada satu doa yang diajarkan oleh Syekh Yasin Al-Fadani kepada guru saya, Yai Zakwan Abdul Hamid, dan disampaikan kepada saya. Kalau kita ba'da sholat setelah salam itu apa yang kita baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita baca? Kita baca astagfirullah. Kok habis sholat, habis ketemu Allah minta ampun? Kata guru saya gitu. Kenapa habis bertemu Allah minta ampun? Kenapa minta ampunnya tidak pada saat bertemu dengan Allah? Kan sudah, Rabbil firli warham. Kan udah minta ampun. Masa ada sholat istighfar? Istighfar itu kalau habis melihat kejahatan istighfar. Astagfirullahaladzim. Habis melakukan maksiat istighfar. Terus saya bilang, guru baca alhamdulillah.
Masa ba'da ketemu Allah, alhamdulillah. Jadi kamu senang nggak ketemu Allah? Ya ketemu Allah, ya ketemu Allah yang senang. Nggak ketemu Allah nggak senang. Nah terus bacanya gimana yang benar? Bacalah Allahumma dhhab annil husna. Allahumma dhhab annil husna. Ya Allah, hilangkanlah rasa sedih dari hatiku karena selesai bertemu dengan. Jadi orang yang habis sholat itu harusnya dia sedih karena selesai bertemu dengan Allah. Dan seharusnya orang itu gembira melaksanakan sholat karena dia bertemu dengan Allah. Nah ini kalau kita pahami hakikat sholat begitu. Maka Nabi SAW mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis sholat. Allah jadikan kesenanganku itu adalah sholat. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan kesenangannya itu adalah melaksanakan sholat. Berarti kalau nggak sholat nggak senang. Maka ciri orang yang beriman itu kalau terlambat melaksanakan sholat hatinya susah, gelisah. Kita kan kalau biasa sholat tepat waktu, giliran ditunda-tunda, aduh kayak gimana ya? Kalau kata orang Sunda, asa-asa pencet jong-jong ya mah kan gitu kan? Kayak belum tenang hati saya nih. Kalau dia melambat-lambatkan waktu sholat. Karena ada orang yang senang mengulur-ulur waktu sholat. Ntar aja lah, ntar zuhurnya ntar mau 2:30 zuhur, kan gitu. Silama. Nah, subuhnya kan kapan? Ntar jam 6 juga masih bisa subuh. Ya kan? Saya tadi berangkat ke sini itu, tadi juga berangkat ke sini, lihat orang pulang berjamaah. Jamaah Piala Dunia. Laki perempuan naik motor. Wah, jamaah Piala Dunia. Maroko melawan Portugal. Maroko, ya kan? Maroko itu berbahaya buat kesehatan. Itu merokok, kan gitu kan? Makanya kalah itu Spanyol karena Maroko itu berbahaya. Ingat peringatan pemerintah, Maroko berbahaya buat orang hamil, ya kan? Berbahaya buat kesehatan. Wah, nonton bola. Ya kan? Menjelang subuh baru pulang. Saya yakin mereka sholat subuh, tapi jam 8. Yakin saya mereka sholat subuh pasti jam 8. Ada orang pengajian sampai jam 1 pagi, jam 2 sholawatan. Ya Sayyidi ya Rasulullah, subuhnya lewat. Alhamdulillah. Jadi ada orang yang bangga melambat-lambatkan waktu sholat. Sedangkan orang yang beriman itu dia nggak pernah mau pisah dari sholat. Senang banget sholat gitu kan. Para sahabat begitu. Kalau udah datang waktu sholat, itu hatinya gembira. Kenapa? Karena azan itu salah satu panggilannya hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kemenangan. Hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kegembiraan, keberuntungan. Maka kalau kita melaksanakan sholat, kita pahami makna sholat. Ya Allah, kayaknya saya nggak mau pisah-pisah nih dari sini. Sehingga orang yang mati dalam keadaan sholat itu disebut mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Dia nggak mau pisah dari Allah. Ya sudah sekalian aja. Ketemu langsung. Dan ini cita-cita orang yang beriman. Ya kan? Coba kalau kita lihat video-video Pak. Kan sekarang sudah bisa kita lihat tuh Bu ya. Orang meninggal lagi sholat sujud, lama. Indah banget nggak meninggalnya? Indah. Kemarin di Asyafi'iyah bulan kemarin, ibu-ibu lagi baca tahlil. Sampai pada kalimat wa ilahukum ilahu wahid, gabruk jatuh. Kalimat terakhir adalah wa ilahukum ilahun wahid. Husnul khotimah. Ada lagi yang baca Quran. Qori di Jawa Timur ketika seorang kiai ketika takziah suaminya Ibu Khofifah Indar Parawansa. Dia baca alladzi khalaqal mauta langsung jatuh. Masya Allah. Husnul khotimah insyaallah. Nah, kita pengen meninggal dalam keadaan seperti itu. Meninggal lagi sholat, sujud gitu kan, nggak bangun-bangun. Ya Allah. Abu Yadimiyati Banten itu meninggal ketika tahiyat akhir. Abu Yadimiyati Banten. Itu tahiyat akhir begini aja udah. Ketika datang waktu subuh, santri-santrinya nunggu kok Buya nggak keluar-keluar nih, udah komat nggak keluar-keluar.
Lalu anaknya masuk ke kamar beliau sedang duduk tahiyat akhir. Ya kan? Ketika dipegang jatuh langsung. Masya Allah. Meninggal dalam keadaan sholat. Ada lagi penceramah, kalau kita pernah dengar namanya Ustadz Syahrul Syah. Meninggal juga dalam keadaan sholat. Mau khotib Idul Fitri tahun 2019. Ya, sebelum dia berangkat ke Jakarta Barat, ditemani oleh putranya. Kebetulan berangkatnya sebelum subuh. Kata beliau, "Nak, kita berangkat sebelum subuh, kita subuhan di sana supaya kita tidak terjebak macet. Tapi sebelum subuh, Abi mau sholat dulu. Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat sebelum berangkat. Lagi dalam keadaan tahiyat akhir dipanggil, Bi, udah sholat belum, Bi? Ya kan, udah mau jam 4 nih, Bi, udah mau subuh, Bi. Diem aja kan. Anaknya penasaran lihat bapaknya menunduk begitu. Tapi kok beda nunduknya, bukan kayak orang yang sehat. Begitu dilihat matanya tertutup, ini wajahnya sudah lain warna muka. Begitu dipegang jatuh. Ya Allah, bapaknya meninggal di hari raya Idul Fitri dalam keadaan sholat subuh. Ustadz Syahrul Syah itu yang kalau ceramah lucu. Jangan di TV One, kalau ceramah lucu terus kan gitu kan. Memang kata beliau tujuannya supaya orang tidak ngantuk mendengarkan ceramah. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah. Jadi kita pengen meninggal itu dalam keadaan seperti itu. Maka di dalam Rotibul Haddad itu ada satu doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Kita minta supaya kita mati itu dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ada 2 yang penting dibaca dalam Rotibul Haddad. Yang pertama, ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Ya Allah, pemilik keagungan dan kemuliaan, matikan kami dalam keadaan di atas agama Islam. Karena banyak orang Islam yang matinya nggak Islam, banyak. Maka kita minta mati dalam keadaan Islam. Ini nikmat yang pertama. Yang kedua, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, saya minta dengan kalimat la ilaha illallah ini, saya mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam keadaan Islam saja tidak cukup. Karena bisa jadi matinya ditabrak. Ya kan? Bisa juga matinya karena kecelakaan. Kita nggak mau itu. Kita minta husnul khotimah. Yaitu meninggal dalam keadaan kita sholat, dalam keadaan melakukan kebaikan. Nah, inilah waktu-waktu yang perlu kita perhatikan supaya menjadi keberkahan bagi kita. Tentunya yang dimaksud di sini adalah waktu di dunia, karena waktu di dunia ini sangat mempengaruhi waktu kita nanti di akhirat. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya kembalikan kepada moderator wa taufiq billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ingin mendengarkan ya, bagaimana cara kita memanfaatkan waktu, dan waktu itu akhirnya bisa menjadi barokah buat kita. Bagaimana kita waktu untuk tilawah perbedaan, kemudian kita atau ilmu yang bermanfaat. Tentang begini penciptaan langit dan bumi barangkali seperti itu dan lain sebagainya. Dan insya Allah ini kita semua calon wali. Kita hampir semuanya masalahkan seperti itu. Amin. Hampir semuanya ya. Kalau semuanya sunat kan, maka tadi dikatakan di kitab tersebut maka dia aset berjualan. Tapi pada aset saya tidak. Jadi nggak wali-wali juga. Sunat apa itu ya? Jadi bapak-bapak
Baik, barangkali masih ada waktu untuk kita diskus, kita bertanya tentang apa tadi yang telah disampaikan. Oke, sudah ada ibu yang bertangan, Ibu Arif. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Jadi baik, ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, apa manfaat atau fadilah sholat mutlak ya. Kemudian setelah sholat kita beristighfar, mungkin karena khusyuk kita barangkali ya. Kira-kira seperti itu. Langsung saja dijawab. Baik, apa fadilah sholat sunat mutlak? Jadi dikabulkannya doa. Kalau ibu rajin sholat sunnah mutlak, insya Allah doanya kabul. Itu aja. Ya kan? Fadilah yang lain apa? Waktunya menjadi berkah, bermanfaat, sehingga itu menjadi investasi ibu di akhirat. Karena ibu memanfaatkan setiap waktu itu untuk beribadah. Dan nikmat yang paling sering dilupakan manusia adalah nikmat waktu. Ada ayatnya, ada suratnya. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, bahwa sungguh manusia ini perbuatan yang nggak ada manfaat. Jadi kalau ibu rajin melaksanakan sholat sunnah mutlak, maka fadilahnya adalah ada keberkahan waktu di situ. Karena waktunya berkah, tentu Allah berikan fasilitas. Ilustrasi gampangnya gini, kita kalau dekat sama dosen, maka kita pasti dapat nilai bagus kalau bisa mendekati dosen. Kalau kita mendekati pemilik perusahaan, maka tentu kita akan mendapatkan proyek dari pemilik perusahaan. Kalau kita dekat dengan pejabat, tentu kita dapat fasilitas dari pejabat. Tapi pertanyaannya, kenapa kita nggak mendekati Allah? Maka siapa saja yang mendekati Allah, pasti dia diberikan banyak fasilitas oleh Allah. Apa fasilitas itu? Antara lain adalah kabulnya doa. Maka fadilah dari sholat mutlak itu adalah kabulnya doa. Itu. Kemudian yang kedua tadi soal bacaan istighfar, bacaan ba'da sholat. Ya itu sih nggak wajib, Bu. Cuma itu obrolan antara guru dengan guru saya. Orang itu seharusnya kalau dia berpisah, kalau saya tanya ibu, kalau pisah dari Allah sedih nggak? Sedih. Jauh dari Allah sedih. Ya kan? Faktor iblis itu sedih jauh dari Allah. Iblis itu sedih jauh dari Allah. Ketika Allah mengatakan muslimin maka diri, ya keluar kamu dari surga ini karena aku itu iblis nangis karena diusir dari surga. Hati jauh dari Allah. Nah, dari sholat itu dekat ngomongnya dari dekat dengan maka sudah seharusnya orang yang kalau masukkan nikmatnya berdekatan dengan Allah, dia sedih kalau sudah selesai berdoa. Sama seperti ketemu dengan keluarga yang lama nggak ketemu, lamunian nggak jumpa, kan gitu kata orang Palembang. Kemudian kita pisah, itu sedih nggak? Hati kita sedih. Ya kan? Maka kita sholat berjumpa dengan Allah. Pisah sedih nggak? Salam itu kan perpisahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih nggak? Berpisah dari Allah. Sedih kan gitu. Sebab nikmat orang itu ketika dia sholat, kata Rasulullah, fa innahu yunaji rabbah. Idza shalla ahadukum fa innahu yunaji rabbah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan kalau ada orang sholat
maka dia itu sedang bermunajat dengan Tuhan. Maksudnya bermunajat itu apa? Dia sedang bermesraan dengan Tuhan. Maka orang sholat nggak boleh disuruh. Orang sholat nggak boleh disuruh. Lagi sholat masa disuruh. Pak Haji Saifuddin lagi sholat, Pak Haji telah ambil ayat. Lagi sholat nggak boleh disuruh, nggak boleh diganggu. Imam sepandai-pandainya dia membaca Quran, dia hafal Quran, imam itu. Ya kan, kalau dia senang nonton bola, nggak bisa menjadi imam. Dia lagi nonton bola. Masa ya, kalau dia senang nonton bola, nggak bisa dia jadi imam. Ya benar, dia lagi nonton bola, bagaimana jadi imam? Jadi orang kalau jadi begitu maksudnya, Bu. Ya kalau kita nggak tahu nggak apa-apa, habis itu baca istighfar nggak jadi masalah. Ini bukan hukum. Tapi obrolan tentang harusnya memang begitu. Orang kalau berpisah dari Allah itu dia sedih. Maka para ulama zaman dulu itu setiap dia selesai mengucapkan salam, mereka mengucapkan Allahumma tab'anil husn. Allah, hilangkanlah kesedihan dari hatiku karena berpisah. Itu ke dalam nih maknanya nih. Apa nggak ngerti nggak apa-apa, udahlah istighfar aja dah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ini nggak apa-apa. Ya kan, nggak apa-apa, nggak dosa. Gitu. Nggak baca doa itu juga nggak dosa. Pahami ya Bu ya, bahwa bacaan-bacaan itu ada yang boleh dibaca, ada yang tidak. Seperti gini, kebanyakan bacaan zikir pasca sholat. Kan Rasulullah baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, kok dibaca Fatihah? Bid'ah itu. Ini wirid, bacaan setelah sholat itu banyak. Boleh ambil mana saja yang kita mau. Mau baca tasbih boleh, mau baca Fatihah juga boleh. Nggak ada yang salah dengan semua bacaan tadi. Nggak ada yang salah. Yang salah itu habis sholat Allahumma lantas jalan. Nah itu. Kecuali emang karena kebelet. Gitu kan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Aduh, buru-buru kebelet. Ya, jangan astagfirullahaladzim. Akhirnya buang air di sini kan gitu. Itu lebih parah lagi. Atau karena ada keperluan yang mendesak, kebakaran, dia harus cepat pulang. Tapi kalau dalam keadaan normal, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pergi, maka para ulama mengatakan man laisa lahu wirdun fa huwa qirdun. Orang yang dia monyet itu kalau habis makan pergi kan gitu. Monyet kan begitu, habis makan pergi langsung kan gitu. Ya, qirdun man laisa lahu wirdun fa huwa qirdun katanya. Orang yang enggak ada wiridnya itu monyet itu katanya. Monyet kan enggak wirid. Mana ada monyet wirid? Subhanallah, subhanallah. Enggak. Jadi kalau ba'da sholat itu ya udah sebentar, duduk dulu sebentar, doa. Bentar, ya kan? Duduk sebentar baru pergi. Jangan assalamualaikum, Allahumma lantas jalan. Itu anak-anak itu. Kalau anak-anak wajar gitu kan. Habis sholat langsung pergi lagi kan gitu. Nah, jadi maksud saya begitu Bu ya. Jadi ini tolong jangan disalahpahami. Orang mau baca istighfar silahkan, mau baca tadi doa itu silahkan. Tadi obrolan antara saya dengan guru saya tentang pemahaman hakikat. Ya, wallahu a'lam bishawab.
tadi disebut Imam ya, Imam Ali bin Husain, seperti Imam Ali Zainal Abidin. Dan memang beliau konsisten sampai meninggalnya 1000 rakaat. Konsisten. Dan tadi saya katakan orang yang bisa melaksanakan ibadah sunnah sebanyak-banyak itu hanyalah wali Allah. Kenapa? Karena itu pemberian yang Allah kasih hanya kepada orang-orang tertentu. Maka kalau kita bisa sholat khusyuk, itu artinya memang Allah berikan karunia kita sholat khusyuk. Memang kita dipilih oleh Allah untuk bisa sholat, tapi nggak boleh sombong. Maka rata-rata wali itu nggak tahu kalau dirinya wali. Supaya apa? Supaya dia nggak sombong. Oh saya kan, ya kan, kekasih Allah. Nggak boleh. Yang boleh pertama wali murid, kedua wali nikah, ketiga wali kota, keempat wali kelas, dan yang kelima wali band. Nah itu yang boleh ngaku wali band wali. Itu boleh ngaku wali. Cuma 5 yang boleh ngaku wali. Dan jadi wali itu jalurnya banyak, Pak Panju. Ada orang jadi wali itu jalur ibadah. Itu tadi jalur ibadah. Dia jadi wali lewat jalur ibadah. Ada orang jadi wali jalurnya taklim, ngaji terus jadi wali. Siapa itu? Imam Nawawi itu menjadi wali Allah karena jalur taklim, ngaji terus. Sampai meninggalnya beliau ngaji. Umur 40 tahun dan belum sempat kawin. Itu ulama jomblo, Imam Nawawi, penulis Riyadhus Shalihin. Sampai meninggalnya ngaji terus Imam. Itu jadi wali jalur taklim. Ada lagi yang ketiga nih, Pak. Ini yang bapak-bapak mau. Wali jalur istri. Wali jalur istri bagaimana? Kalau punya istri cerewet, berarti kita wali. Ya, kalau punya istri cerewet, pasti kita wali. Sabar menghadapi istri yang cerewet, banyak nuntut, banyak minta, itu berarti tanda kita wali. Ibu ketawa. Itu suaminya wali semua. Nah itu jalur wali, ada wali jalur istri. Jadi kalau mau tahu ciri waliullah itu istrinya itu cerewet. Dan kalau mau tahu bapak-bapak yang istri cerewet itu ininya botak. Jadi pakai terus gini. Ya. Apa terus tinggal periksa aja kan pecinya itu kan gitu kan. Kalau jidatnya lebar berarti dia istrinya cerewet. Insyaallah wali. Ya, karena sabar menghadapi keluarga, menghadapi anak yang nakal, menghadapi istri yang tidak sabar, itu juga menjadi jalan untuk menjadi kekasih Allah. Itu ada ceritanya. Ada riwayat. Tetapi karena waktunya mepet, saya nggak akan cerita. Itu yang pertama, jadi nggak dulu, ya kan? Jadi Nabi menyampaikan itu kepada orang yang semangat ibadahnya naik dulu. Kemudian pertanyaan kedua tadi, Pak, tentang husnul khotimah. Sekarang gini, Pak, husnul khotimah itu mati dalam keadaan Islam, ya kan? Kan kita nggak ada yang mau, Pak, mati ditabrak, nggak mau kan? Tapi kalau bencana alamnya apa boleh buat, ya kan? Itu mungkin qadarullah, takdir dari Allah. Tapi kita nggak mau meninggal ditabrak, gitu kan? Meninggalnya tabrakan, ya insya Allah husnul khotimah. Cuma kan ngenes Pak keluarganya kan gitu, ya kan? Kalau bisa kita meninggal ya meninggal lagi sholat, kan? Makanya minta husnul khotimah. Tapi lagi-lagi permintaan itu bisa jadi dikabulkan oleh Allah, meninggal dengan cara yang baik, bisa jadi tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa begitu? Cucu Rasulullah Sayyidina Husain meninggalnya dipenggal kepalanya. Cucu Rasulullah meninggalnya dipenggal. Siapa yang menginginkan meninggal dalam keadaan dipenggal? Kepalanya ditanam di Mesir, badannya ditanam di Najaf, Irak. Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah, meninggal diracun oleh istri. Ya kan? Apakah suul khotimah? Tidak suul khotimah. Karena memang Rasul sudah mengatakan itu. Kamu nanti meninggal, kamu nanti dibunuh. Kamu meninggalnya kamu diracun, dikhianat ke orang. Itu Nabi yang ngomong itu. Ya Ali, kamu nanti meninggalnya dibunuh. Kamu akan terbunuh. Itu Nabi yang menyampaikan. Tapi Nabi sudah memberikan garansi lebih dahulu. Kamu masuk surga, kamu masuk surga.
surga, kamu masuk surga, cuma cara mati itu ngenes gitu. Ya, ini tentu ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau sahabat udah dikasih tahu Rasulullah enak. Nah, kalau kita kan nggak tahu, maka kita cuma bisa ambil hikmah. Nah, kalau bisa kita meninggalnya itu ya itu tadi, lagi sholat, lagi puasa. Nah, uniknya lagi, ada sahabat Khalid bin Walid, justru pengen banget matinya di medan perang, pengen banget matinya dibunuh. Tapi meninggalnya di tempat tidur. Khalid bin Walid. Itu makamnya di Halab, di Suriah. Dulu orang ragu-ragu, ini makamnya Khalid bin Walid atau bukan. Akhirnya dibongkar. Baru dibongkar makam itu, sudah keluar harum wangi dari dalam makam. Ketakutan. Akhirnya dikubur lagi. Betul, makamnya Khalid bin Walid. Dan itu jenazahnya masuk utuh. Tahun 1930 pernah. Jadi para sahabat seperti Sayyidina Hudzaifah bin Yaman, itu makamnya pernah dipindah pada tahun 1926 kalau nggak salah di Irak, karena terkena banjir Sungai Tigris. Akhirnya makamnya itu terbongkar dan keluarlah jenazah jasad Sayyidina Hudzaifah bin Yaman, sahabat Rasul. Itu masih utuh tahun 1920. Padahal meninggal sudah 1400 tahun yang lalu, masih utuh jenazah. Akhirnya dipindah, ya kan, jenazahnya itu supaya tidak rusak makam, pindah makam. Sayyidina Hudzaifah bin Yaman. Dan ada lagi seorang sahabat namanya Adi bin, saya lupa namanya Adi, tapi bin siapa? Adi bin Ka'ab kalau tidak salah. Itu makamnya dibongkar di Libya dan jenazahnya masih utuh waktu pemberontakan Libya tahun 2010 kemarin. Itu jenazahnya masih utuh. Adi bin Hatim, jenazahnya masih utuh, orangnya putih, ya, jenggotnya putih, maka jenazahnya masih utuh, dipakai, dibalut kain kafan, masya Allah, ya kan, dibongkar oleh pemberontak ISIS, ya, yang menguasai Libya, itu jenazahnya masih utuh. Bayangkan 2010, beliau wafat itu pada tahun 600-an, sudah 1400 tahun. Maka saya katakan bahwa para sahabat itu adalah aqrabul auliya, pemuncak para wali. Itu tadi, ya kan, jenazahnya tidak hancur dimakan pak. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah mengatakan fa inna Allah Ta'ala harramal ardo an ta'kula ajsadal amwat. Karena Allah haramkan bumi memakan jasad para nabi. Itu nanti katakan dalam hadis riwayat Imam Baihaqi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Sudah dicek. Oh, dari ada pertanyaan dari saya. Apakah boleh menentukan orang tertentu sebagai wali Allah dan bagaimana cara mengetahui suara wali Allah? Apakah boleh menentukan syarat imam masjid harus bisa meniru sholat sahabat? Mungkin bisa disebutkan apa saja kriteria sholat sahabat seperti menentukan syarat ketua DKM dan harus menjadi imam dan khatib juga. Baik. Oke. Boleh nggak menentukan orang tertentu sebagai wali Allah? Ya nggak boleh, karena lah yang akan wali tidak wali. Yang tahu wali cuma wali. Gitu. Yang tahu wali itu cuma wali. Lalu kenapa orang itu bisa ketahuan wali setelah meninggal dunia? Jadi kebanyakan wali Allah itu baru ketahuan setelah dia meninggal dunia. Sebelum meninggal orang nggak tahu kalau itu wali Allah. Maka tadi saya kan sudah sampaikan, yang boleh ngaku wali cuma 5 tadi. Ya kan, wali kelas, wali murid, wali nikah dan sebagainya. Orang nggak boleh ngaku kalau dia wali. Dan memang Allah sengaja sembunyikan rahasia kewalian itu kepada wali Allah supaya dia tidak merasa bahwa dia wali Allah. Nanti setelah dia meninggal baru dibuka. Jadi wali itu sama dengan intelijen. Intelijen itu baru terbongkar setelah meninggal. Udah nggak jadi intel baru tahu ternyata bukan gitu kan. Jadi yang tahu wali ya wali. Yang tahu wali cuma wali. Nggak ada misalnya wali itu pakai kriterianya begini-begini. Nggak ada yang tahu. Dan kita nggak tahu, jangan-jangan orang yang kita anggap biasa-biasa saja ternyata dia wali Allah. Tadi saya sudah singgung,
Ada orang jadi wali jalur istri. Nah itu beneran. Namanya Syekh Abdurrahman Bahalja di Yaman. Itu dia punya istri cerewet banget, galak banget. Orang Arab tuh begitu, galak. Ya kan, sampai akhirnya dia nggak sabar lagi, dia pergi, dia tinggalkan istrinya. Ya kan, ketika ketemu orang, orang berdoa dengan menyebut nama dia dan doanya dikabul. Saya Bahalja, Abdurrahman Bahalja itu. Kamu doa apa cepet banget dikabul? Emang apa sih bacanya? Ya saya minta kepada Allah sambil nyebut nama Syekh Abdurrahman Bahalja. Loh, dia bingung. Kan nama saya kan, dia nggak ngaku. Emang siapa sih Abdurrahman Bahalja? Itu kata guru-guru saya, dia wali besar, wali. Dia jadi wali karena istrinya cerewet. Kok dia tahu kan gitu kan? Jadi dia sendiri yang wali nggak tahu kalau dia itu wali. Tahunya dari orang lain. Jadi seringkali kita seringkali mendapatkan fenomena bahwa orang itu tahu kualitasnya setelah diomongin oleh orang lain. Jadi yang tahu itu cuma wali. Nah, kita baru tahu orang itu wali setelah dia menikah. Itu wali Allah ternyata. Ya, setelah ada pengakuan dari orang tertentu. Dan itu tentunya kalau kita lihat yang disebut wali Allah itu adalah orang yang konsisten mengamalkan amalan-amalan syariat. Nah, kalau ditentukan syarat bagaimana imam harus bisa meniru sholat sahabat, kriterianya gimana? Ya kriterianya sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Kita lihat aja di hadis. Ya kan, riwayat Imam Baihaqi kata Rasulullah, "Fal ya'ummukum aqra'ukum lil Qur'an." Yang menjadi imam kalian itu adalah aqra'. Ya kan? Aqra' itu artinya orang yang bagus paham mengerti bacaan Al-Qur'an. Jadi imam itu ya orang yang harus paham dengan apa yang dibaca. Lalu kemudian afhamuhum sunnah, orang yang paling paham sunnah, terutama sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat. Berarti dia harus paham fikih. Lalu kemudian yang ketiga, aqdamuhum hijratan, orang yang lebih dahulu hijrah, artinya orang yang selalu dia menginisiasi perbuatan-perbuatan baik, itu imam sholat. Lalu kemudian yang keempat, asyafuhum fa in kana tidak sawaan. Kalau dalam semua syarat yang disebut tadi sama, maka dipilih yang paling tua. Jadi yang lebih tua itu dipilih kalau memenuhi semua syarat yang tadi sudah disebutkan. Ya kan? Jadi jawaban saya begitu. Ya tinggal lihat di dalam hadis, maka kita baca dalam hadis dan kemudian penjelasan hadis, kita akan tahu ya kan syarat imam masjid itu seperti apa. Ya, yang pasti begitu. Imam itu walaupun dia hafal Quran, bagus baca Qurannya, tapi kalau dia lagi nonton bola nggak bisa jadi imam. Ya udah, ini sih, ya kan, lagi nonton bola bisa dia jadi. Ya, saya kira begitu Pak. Waktunya udah siap, kebetulan saya mau ada kegiatan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz, terima kasih juga yang bertanya. Baik, karena waktu juga yang berhasil kita dan kita akan ada kegiatan lain yang juga waktu yang panjang pada pagi ini. Terima kasih atas lalu baik, sebagai itu acara kita hari ini kita melakukan Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita ambil keberkahan pertemuan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga waktu-waktu yang kita lalui di dunia ini menjadi waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'una. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.